Halo guys, selamat datang di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Brawl in the Cell Block 99. Film ini menceritakan tentang seorang mantan petinju yang kehilangan pekerjaannya sebagai montir mobil dan menjadi drugs runner atau kurir narkoba. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita diawali dengan seorang pria yang bernama Bradley Thomas. Dia bekerja di sebuah bengkel. Namun setelah sampai menderek mobil, ia melihat atasannya dan rekan kerjanya berdiri di halaman. Yang mana hal itu membuatnya menjadi aneh dan mendapatkan firasat tidak enak dengan kehadiran mereka. Dan benar saja ternyata Brad dipecat dari pekerjaannya. Setelah itu dia pulang dan merasa kesal dalam perjalanan. Namun sesaat sebelum sampai ke rumah, di kejauhan dia melihat istrinya yang bernama Lauren yang sedang berada di dalam mobil dan tengah menelpon. Maka Brad menjadi curiga, kemudian menghampirinya. Dan saat menyibakkan rambut Lauren, dia melihat bekas warna merah di leher istrinya tersebut. Lauren pun mengakui bahwa dia telah berselingkuh. Maka Brad menjadi marah. Karena Brad merasa tidak enak jika tetangganya ada yang melihat mereka bertengkar, maka ia menyuruh Lauren untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian dia melampiaskan amarahnya dengan cara merusakkan mobil istrinya tersebut. Di dalam rumah, mereka membicarakan hal ini. Akan tetapi Brad yang masih marah justru mengajaknya untuk memulai awal yang baru dan membenahi hubungan mereka selepas kandungannya yang keguguran. Oleh karena itu, agar keadaan ekonomi mereka membaik, dengan terpaksa saat ini ia harus menghubungi temannya yang bernama Gil dan bekerja untuknya. Akan tetapi karena Gil ini adalah seorang bandar narkoba, maka Lauren tidak menyetujuinya. Namun karena tidak ada pilihan lain, pada akhirnya Lauren pun menyetujuinya. Singkat cerita, 18 bulan telah berlalu. Brad telah menjadi kurir narkoba dan menjadi tangan kanan Gil. Maka dari itu keadaan ekonominya pun membaik. Begitu juga hubungan dengan istrinya, di mana saat ini mereka telah menjadi keluarga yang harmonis. Dan itu terbukti dengan kehamilan Lauren yang membuat mereka semakin bahagia dengan kehadiran calon bayinya. Di tengah-tengah kebahagiaan mereka, Gil menelpon Brad untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di sana, Gil mengatakan bahwa Brad akan diperkenalkan dengan gembong narkoba yang lain, dengan maksud agar Gil bisa mendapatkan koneksi dan bisa melebarkan bisnisnya. Setelah beberapa saat, datanglah Eleazar, gembong narkoba yang dimaksud, beserta anak buahnya yang bernama Pedro dan Roman, yang mana mereka akan ditugaskan untuk melakukan penjemputan narkoba yang telah mereka impor dari Meksiko. Brad sebagai orang yang dipercaya dan mampu mengemban tugas ini, maka Gil mengutusnya. Akan tetapi Brad merasa tidak percaya dengan Pedro dan Roman. Lalu dia mengatakan bahwa saat penjemputan, dirinya lah yang memimpin dan mereka harus menuruti apapun yang dia suruh. Setelah itu, Brad yang sempat keberatan dengan tugas ini dan curiga dengan kehadiran mereka, maka Gil pun memaksanya dengan mengatakan bahwa Brad akan mendapatkan cuti saat anaknya lahir. Maka Brad akhirnya setuju. Malam hari pun tiba dan mereka melakukan penjemputan. Lalu Brad juga menggeledah mereka supaya tidak membawa senjata, agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian setelah selesai penjemputan, mereka membawa beberapa tas yang berisi narkoba. Karena Brad adalah orang yang teliti dan berpengalaman dalam bertransaksi, maka ia menyuruh mereka melemparkan dulu tasnya dan mengambilnya nanti. Namun mereka tidak menuruti Brad
Dan benar saja, tiba-tiba polisi datang menyergap, sehingga terjadilah baku tembak. Karena tidak ingin polisi menjadi korban dari kebrutalan mereka, maka Brad segera mengalihkan keadaan dengan menembak Petro dan Roman. Namun dengan kejadian ini, Brad pun akhirnya tertangkap. Brad lalu diinterogasi oleh seorang detektif dan mengatakan bahwa dia telah melihat video dari CCTV perihal perbuatan yang Brad telah lakukan. Maka dia pun memujinya dan berkata bahwa Brad memiliki jiwa yang bermoral tinggi. Namun karena keterlibatannya dalam transaksi narkoba, detektif itu mencoba untuk menginterogasinya untuk siapa Brad bekerja. Namun Brad tidak memberitahu siapa atasannya, serta Brad mengatakan bahwa dia bekerja sendiri. Tak lama kemudian datanglah Lauren menjenguk. Lalu Brad mengatakan bahwa dia akan dipenjara, dan dia tidak ingin ketika anaknya lahir nanti melihat ayahnya pertama kali di balik jeruji besi. Dan Lauren juga berkata bahwa ia akan menunggu Brad sampai dibebaskan, dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Bradley lalu menjalani sidang dan dijatuhi hukuman 7 tahun di sebuah penjara yang mempunyai keamanan berlevel sedang. Sebagai warga negara yang baik, maka Brad menerima keputusan dan akhirnya dia pun menjalani masa tahanannya. Sementara itu, Lauren yang telah hamil besar dan harus terpisah dengan suaminya, di mana saat ini dia harus menjalani semuanya seorang diri. Saat dia tidur, tiba-tiba alarm di rumahnya berbunyi. Lalu ia mengambil pistol miliknya. Akan tetapi seseorang di luar menembakkan obat bius yang mengakibatkan Lauren pingsan. Di hari kedua, Brad menjalani masa tahanannya. Lalu Brad dipanggil ke sebuah ruangan dan menemui seseorang yang bernama Dennis Powter. Dennis mengatakan bahwa dia mendapatkan telepon dari Dr. Perlman yang merupakan dokter kandungan Lauren. Lalu mengabarkan bahwa kehamilan Lauren mengalami komplikasi pada kehamilan. Oleh karena itu, dokter tersebut akan datang dan berencana akan membicarakan perihal ini kepada Bradley di penjara. Setelah menunggu beberapa saat, ternyata orang yang datang adalah orang suruhan dari Eleazar. Dia berkata bahwa setelah pengkhianatan Brad, mereka mengalami kerugian sebesar 3,2 juta dolar. Oleh karena itu, mereka menuntut Brad untuk membayarnya dengan cara menyuruhnya untuk membunuh seorang pria yang bernama Christopher Bridge yang mendekam di penjara Redcliffe, tepatnya berada di blok sel bernomor 99. Di mana penjara Redcliffe ini adalah penjara berkeamanan maksimum dan dihuni oleh penjahat kelas kakap. Lalu orang itu memperlihatkan foto di handphonenya, dan terlihat Lauren telah disekap. Namun di sisi lain, Brad yang harus menjalani masa tahanan selama 7 tahun di penjara sekarang, dia harus mencari jalan agar bisa keluar dari penjara ini, yaitu dengan cara menghajar para sipir dan membuktikan bahwa dirinya adalah tahanan yang tidak bisa diatur, sehingga dia bisa dipindahkan ke penjara Redcliffe. Akhirnya rencana itu pun berhasil dan Brad dipindahkan ke penjara Redcliffe. Dia bertemu dengan kepala sipir yang menyambutnya, lalu mengatakan bahwa Redcliffe adalah penjara yang diklasifikasikan sangat aman dan penjagaannya yang sangat ketat. Dan kepala sipir itu mengancam Brad agar dia tidak berbuat macam-macam di tempat ini. Setelah itu Brad dimasukkan ke dalam selnya, yang dimana selnya tersebut terlihat gelap, kumuh, serta beraromakan kotoran manusia yang sangat menyengat. Karena toilet dalam sel tersebut tidak pernah dibersihkan, maka Brad menutupi hidungnya dengan menggunakan kaos dalam yang dipakainya.
Setelah beristirahat sebentar, lalu Brad dipersilahkan untuk menghirup udara segar di luar. Kemudian dia bertemu dengan tahanan lain. Lalu Brad bertanya kepadanya, "Apakah kamu mengenal orang yang bernama Christopher Bridge?" Orang itu menjawab, "Tidak." Maka Brad lanjut menanyakan di manakah letak sel blok 99, serta tahanan seperti apa yang ditahan di sel tersebut. Lalu orang itu menjawab, "Sel blok 99 berada di tempat yang terisolasi di penjara ini dan dihuni oleh penjahat-penjahat dengan kasus kriminal yang sangat serius, seperti pemerkosa, penganiaya anak, bandar narkoba, orang dengan hukuman mati, psikotik." Dan kemudian agar Brad bisa masuk ke sel blok tersebut, lalu dia melancarkan aksinya dengan cara menghajar para tahanan lain, beserta sipir yang berada di penjara itu. Rencana Brad akhirnya berhasil dan dipindahkan ke sel blok 99. Namun sebelum dimasukkan ke dalam selnya, dia diikatkan dengan sebuah sabuk yang dialiri aliran listrik, yang apabila dinyalakan akan menyetrum Brad sehingga dia tidak akan bisa berbuat macam-macam. Lalu saat berada di selnya, Brad mencoba untuk bertanya kepada tahanan lain, apakah ada orang yang bernama Christopher Bridge di sel blok 99 ini? Dan seseorang menjawabnya bahwa di tempat ini tidak ada orang yang Brad sebutkan. Setelah beberapa saat, Brad dipanggil oleh sipir dan menyetrumnya beberapa kali agar bisa patuh terhadap mereka. Namun sipir tersebut berkata bahwa ada tahanan lain yang ingin bertemu dengan Brad, maka dia pun dibawa ke sebuah ruangan. Dan ternyata di dalam ruangan tersebut terdapat Eleazar dan anak buahnya. Kemudian sipir itu memberikan remote listrik kepada Eleazar, lalu menyetrumnya. Selain itu, Eleazar juga memperlihatkan foto Lauren yang masih disekap oleh anak buahnya. Brad pun menjadi sangat marah dan hampir putus asa. Dan Brad pun diseret, dibawa ke dalam selnya oleh sipir. Dengan sabuk aliran listrik yang dikenakannya, yang selalu membuatnya tidak berdaya, maka dia pun melepaskan alas sepatu yang dipakainya, lalu menyelipkan alas tersebut ke bagian sabuk yang menghantarkan listrik sehingga tubuhnya tidak akan tersengat oleh aliran listrik tersebut. Tak lama kemudian datanglah sipir dan akan membawa Brad ke ruangan Eleazar. Saat sipir itu menyetrumnya, terlihat Brad berpura-pura kesakitan. Lalu dia menghajar sipir itu dan menjadikan salah satu sipir itu sebagai sandera agar sipir satunya mau menyerahkan kunci borgolnya. Kemudian Brad menuju ke ruangan Eleazar dan langsung menghajar anak buahnya satu persatu sampai tewas. Hingga yang tersisa Eleazar seorang. Namun Eleazar mengancam dengan menelpon anak buahnya yang sedang bersama seorang ahli aborsi. Eleazar mengatakan kepada anak buahnya, "Jika kamu tidak mendapat kabar dariku, maka segera bunuh Lauren dan bayi dalam kandungannya." Lalu Brad pun merebut handphonenya dan mematahkan kaki Eleazar. Brad mengatakan kepada Eleazar, "Hubungi orangmu dan suruh melepaskan Lauren dan menyerahkannya kepada Gil agar bisa diamankan." Kemudian akhirnya Brad berhasil, lalu menyandera Eleazar dan menyeretnya ke dalam selnya, beserta sipir tadi yang telah dikurung olehnya. Lalu kepala sipir dan anak buahnya datang dan mengatakan, "Di mana anak buahku?"
Brad menjawab, "Di dalam selku, dan aku punya 2 sandera lain." Brad mengatakan kepada kepala sipir, "Jika kau mencoba membuka gerbang, maka aku akan membunuh mereka berdua." Di lain sisi, anak buah Eleazar sudah sampai ke kediaman Gil dan mengantarkan Lauren kepada Gil. Saat anak buah Eleazar akan pergi, tiba-tiba Gil mengambil senjata yang disembunyikannya di rerumputan, lalu menembaknya tepat di dada dan kepalanya hingga tewas. Lauren pun meminta senjata itu kepada Gil dan menembak ke anak buahnya Eleazar yang satunya lagi sampai tewas. Kemudian Gil segera menghubungi Brad dan mengatakan bahwa Lauren telah aman. Lalu Brad menyuruh Gil untuk memberikan teleponnya kepada Lauren. Di situ Lauren menanyakan, "Apakah kamu baik-baik saja di sana?" Brad menjawab, "Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku di sini." Setelah itu Brad masuk ke selnya. Agar keselamatan Lauren serta bayinya terjamin dan tidak akan ada orang yang akan mengincarnya lagi, maka Brad segera mengeksekusi Eleazar dengan cara menginjak kepalanya sampai tewas. Tidak lama kemudian, kepala sipir dan anak buahnya masuk ke dalam sel Brad. Terlihat perilaku Brad sudah melampaui batas, maka kepala sipir itu langsung menembak mati Brad. Dan disinilah film pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur film Brawl in the Cell Block 99. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita, dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.